Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan, para pastor, para pendeta, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya setelah Anda menyaksikan rekaman ini. Dan juga silakan gunakan kolom komentar yang ada di bawah video Anda untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang mungkin bisa digarap di Ngopas di kemudian hari agar berguna bagi sesama hamba Tuhan atau rekan-rekan rohaniwan lainnya. Banyak pendeta yang mau pensiun dini kelihatannya. Ada apa gerangan? Mengapa demikian? Apakah hamba Tuhan harus pensiun? Kan dipanggil untuk pelayanan, berarti itu adalah panggilan seumur hidup. Lalu bagaimana para hamba Tuhan mengatasi hal ini supaya bisa melayani secara berkelanjutan? Saya akan berbicara pada saat ini dengan Pendeta Yohanes Lee Han Ing, dosen pastoral dari STT Amanat Agung yang juga banyak pengalaman di dalam pelayanan di gereja, dengan judul episode Pendeta atau Hamba Tuhan Pensiun Dini, Ada Apa? Selamat datang Pak Yohanes, apa kabar? Selamat datang. Terima kasih. Ya, ya. Wah, selalu. ini semangat sekali Pak Yohanes nih. Sampai background-nya aja ada tulisannya hamba Tuhan pensiun dini. Iya, soalnya siapa dulu dong yang mengundang begitu nih. Gitu ya Pak. Waduh, jadi malu nih Pak Yohanes. Pak Yohanes, tadi saya sudah sempat tanya, Pak Yohanes sebelum mengajar di STT Amanat Agung melayani di mana Pak? Boleh share sedikit Pak? Iya, kalau ngomong melayani di mana ini malu saya. Karena saya hanya punya satu tempat pelayanan ini ya. Sebelum masuk ke STT Amanat Agung, saya hanya satu tempat pelayanan, yaitu di GKI Karangsaru atau Gereja Kristen Indonesia Karangsaru, Semarang, itu Jawa Tengah. Iya. Baru, berapa tahun Pak di sana Pak? Jadi baru 18 tahun aja. 18 tahun saja. Iya. Yang mana kelihatannya dalam ukuran generasi muda para hamba-hamba Tuhan, rohaniwan, ini ukuran yang cukup panjang nih Pak. 18 tahun. Karena kelihatannya trennya itu hanyalah pelayanan yang singkat-singkat di satu gereja, terus kemudian move on, pindah ke gereja lain, begitu ya. Iya, betul. Nah Pak, kita akan bicara mengenai hamba Tuhan atau pendeta yang pensiun dini. Apakah betul Pak pengamatan ini Pak? Banyak yang pensiun dini, menurut Bapak bagaimana? Iya, ini kalau dikatakan banyak dibanding dengan hamba Tuhan yang emeritusnya ya, pendetanya yang emeritusnya itu betul-betul pada waktunya, kalau dibanding banyaknya dengan itu ya tidak sebanyak itu begitu ya. Tetapi kalau dikatakan hari-hari ini ada cukup banyak, artinya lebih dari 2-3 orang, ya 5 orang begitu, atau lebih, ya memang iya sih ada pensiun dini begitu ya. Yap, jadi kelihatannya cukup sampelnya cukup ada di mana kita boleh bicara mengenai hal ini. Nah, menurut Pak Yohanes, apa nih yang menyebabkan para pendeta itu pensiun dini? Menurut Bapak bagaimana? Iya, dari pengamatan yang Bapak miliki lah. Iya, dari pengamatan saya ya. Ceritanya gini dulu. Pertama ketika kita ngomong hamba Tuhan, ini biasanya kan yang pensiun itu pendeta ya.
Kalau guru Injil atau evangelis begitu, kok saya rasanya nggak pernah ada evangelis pensiun begitu ya. Tapi kalau pendeta ada, gitu ya, pendeta yang berarti jabatannya lebih berat nih Pak. iya. Nah, kalau pendeta itu diterjemahkan dari kata pastor atau pastoring, pengembalaan, gembala. Maka pertama-tama ini dulu deh, kita luruskan dulu. Ini ngomong soal pendeta itu jabatan gerejawi atau sebuah fungsi pelayanan, ini panggilan. Ya. Karena kalau yang di dalam Alkitab, kalau kita lihat Alkitab dalam Efesus pasal yang keempat itu ya, saya sih lebih suka dengan fourfold ministry, bukan fivefold ya. Artinya di sana ada nabi, rasul, kemudian pemberita Injil, lalu ada gembala dan pengajar. Kalau dilihat dari sisi itu, maka itu bukan merupakan sebuah jabatan gerejawi, tetapi merupakan fungsi pelayanan. Gitu ya. Nah, kalau itu fungsi pelayanan, maka kita akan berkata fungsi itu nggak pernah berhenti, kecuali ya Tuhan bilang sudah stop, waktunya habis di dunia, begitu ya. Fungsi. Tapi kalau ngomong soal jabatan gerejawi, maka itu bisa bergantung pada sistem atau administrasi gereja itu sendiri. Gitu ya. Jadi ada gereja ataupun ada sinode yang misalnya begini, melihat bahwa kependetaan itu jabatan administratif, supaya dia bisa ketika dia emeritus atau pensiun begitu, artinya secara administratif organisatoris dia tidak lagi mempunyai hak dalam tanda kutip untuk melakukan bagian itu, harus ada orang lain yang menggantikan, yaitu memang untuk rolling begitu ya. Jadi emeritasi dalam arti merupakan sebuah bagian dari administrasi gereja. Atau bahkan juga bisa dikatakan ketika hamba Tuhan itu atau pendeta itu tidak lagi berada di denominasi itu, dia mungkin pindah ke denominasi yang lain, maka di denominasi yang lain dia akan diteguhkan sebagai pendeta. Dengan kata lain, di tempat ini dia juga dipensiun. Selesai juga jabatannya, begitu ya. Sehingga emeritasi itu berkaitan dengan masalah organisasi. Gitu ya. Nah, kalau kita ngomong berkaitan dengan masalah organisasi, itu berarti bisa terjadi dalam sebuah organisasi merasa bahwa orang ini atau person hamba Tuhan ini, pendeta ini, tidak lagi mampu untuk melakukan bagiannya dalam administrasi, dalam kependetaan dia, pelayanan kependetaan dia di gereja itu. Nah, maka dia bisa karena hal itu dipensiun. Dan pensiun dini, begitu ya. Nah, itu dari luarnya atau dari dalam dirinya. Nah, kalau dari dalam diri ini ngomong soal bahwa dalam dirinya kemudian muncul satu, ya bisa ya mungkin baru dia sadar ternyata saya nggak dipanggil jadi pendeta, gitu mungkin. Nggak cocok jadi pendeta nih setelah sekian lama begitu ya. Iya, bisa jadi kan. Udahlah kalau gitu saya demi saya sadar ini bukan panggilan saya, gitu ya. Ini positif gitu ya. Saya sadar bukan panggilan saya, lebih baik saya meletakkan jabatan kependetaan itu, begitu ya. Nah, itu dalam administrasi gereja jadi di pensiun dini juga, gitu ya. Bisa terjadi seperti itu. Tapi masalahnya mungkin bukan hanya itu ya Pak ya. Jadi ya ini kalau kita melihat kenapa hamba Tuhan itu bisa pensiun dini, begitu ya. Apakah mau lanjut gitu? Silakan Pak, langsung aja Pak. Lanjut aja ya. Kalau ya, kita Pak, silakan, ngomong Pak. kenapa sih orang itu atau pendeta itu dipensiun dini, bisa oleh karena sesuatu yang negatif. Artinya begini, artinya dia dilihat nggak layak lagi untuk melakukan pekerjaan pelayanan kependetaan itu di dalam pandangan dari jemaat ataupun majelis atau orang-orang yang dilayani. Ya. Ini jadi eksternal ya Pak ya? Nah, bisa jadi eksternal, bisa jadi internal juga. Artinya orang perceiving dia, melihat dia, dan menilai dia nggak layak lagi. Misalnya dia selingkuh, dia mencuri, atau dengan kata lain ada dosa yang mewarnai dalam kehidupannya, dan itu dosa itu cukup
cukup apa namanya secara apa ya social apa namanya social evaluation itu negatif begitu ya. Jadi begitu banyak mempengaruhi dan kemudian secara administratif ini nggak bisa, ini nanti jadi batu sandungan, maka dia bisa dipensiun dini. Bisa dipensiun dini dalam arti begini, ketika dia tergantung dari denominasinya, ada yang denominasinya begitu selesai ya langsung hamba Tuhan itu dinilai seperti 1 atau 0 begitu ya. Nah, kalau 1 atau 0 begitu dia 0 ya udah habis begitu ya. Langsung dihabisin gitu. Tapi ada juga yang masih diberikan disiplin gerejawi di pastoral lagi. Nah, kalau di pastoral itu ternyata dalam situasinya tetap tidak bisa atau tidak mau menyelesaikan, maka tindakan terakhirnya ya pensiun dini. Ini administratif. Ya, seperti pengalaman saya di GKI di dalam disiplin gereja terhadap seorang hamba Tuhan, memang ada pengingatan dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai pada titik akhir ternyata tidak ada perubahan, maka dia dipensiun dini setelah sekian waktunya begitu ya, prosesnya ada. Ya, jadi memang kita harus luruskan juga ya ketika kita dengar bahwa ada pendeta atau ada hamba Tuhan yang pensiun dini. Ini karena apa ini gitu loh? Atau apa ini istilahnya? Apakah ini adalah masalah administrasi ataukah ini adalah memang juga secara internal dia melihat bahwa mungkin sudah waktunya untuk dia move on atau mungkin pindah pelayanan dan lain sebagainya begitu ya. Jadi memang kita harus luruskan juga ini karena ada berbagai macam pengertian tentunya mengenai pendeta yang pensiun dini. Jadi sebetulnya pertanyaannya, apakah hamba Tuhan itu boleh pensiun, Pak? Salah nggak, Pak, kalau misalnya pensiun dini ini? Tergantung boleh. Betul. Nah, tergantung ini. Sekarang kita mau ngomong dari sisi mana dulu ini ya. Dari kan tadi kan ada berbagai macam begitu ya. Kalau dia istilahnya karena bebannya terlalu banyak nih. Jadi dia sudah sadar dirinya akan bisa burn out dan depression. Jadi ini harus ada ini. Jadi kalau dalam beban pelayanan yang terlalu banyak begitu, dia bisa merasa aduh saya nggak mampu lagi, atau dia mungkin punya pemikiran standar, saya seharusnya sebagai seorang hamba Tuhan itu mencapainya seperti ini. Tapi ternyata setelah dia lakukan, dia usahakan nggak mencapai itu, dia kecewa dengan apa namanya dalam tanda kutip achievement-nya ya, personal achievement-nya. Lalu kemudian dia merasa aduh nah itu bisa depresi, bisa burnout. Ya, burnout, depression. Nah, kalau seperti itu ya istilahnya mungkin pensiun dini akan menjadi satu way out ya. Kalau tidak ada misalnya dari gereja juga kemudian tidak bisa memberikan solusi, misalnya solusi itu bisa banyak macam ya. Diberi waktu sabbatical misalnya, atau diberikan reconstruct atau remanage dalam waktu-waktunya beban-beban pelayanannya, gitu ya. Saya ada satu gambar itu Pastors Life, itu saya dapatnya juga dari Facebook seorang pastor begitu, ya ini bukan punya saya. Nah, itu ada banyak beban yang bisa terjadi yang membuat pastor itu seakan-akan harus pasang wajah I'm okay gitu ya. Kalau sebetulnya it's not okay begitu karena dia berada. Nah, lama-kelamaan ya hancur juga begitu. Nah, sebelum hancur dia mungkin bisa pensiun dini dalam arti positif. Dia melihat kembali, reconstruct kembali, mungkin dia harus merenungkan kembali akan panggilannya, passionnya, atau mungkin arahnya, sehingga dia bisa mungkin hal ini bukan masalah dosa ya, tetapi betul-betul masalah dia perlu tahu kembali. Kayak Elia juga, Elia bukan berdosa kan pada waktu dia berkata lebih baik aku mati aja itu ya. Maka Tuhan tanya kepada dia, apa kerjamu di sini? Dan Elia ngomong semua, mungkin dia punya standar yang terlalu tinggi untuk dirinya. Dan ketika Isabel kemudian mengancam dia, menteror dia, kalau kamu nggak dibuat sama seperti nabi yang kau sembelih itu ya, jangan sebut aku Isabel begitu ya, langsung dah habis begitu ya, karena dia tidak mencapai standarnya. Tapi yang dibuat oleh Tuhan adalah oke, kamu akan pensiun dini dalam tanda kutip.
Dengan cara gimana? Selesaikan dulu. Kamu akan pilih Elisa, kamu akan urapi Yehu, dan setelah itu kamu akan pensiun karena kamu akan diangkat ke surga, gitu ya. Gantian Elisa yang melanjutkan. Artinya, apakah itu, ya saya bisa katakan dia itu pensiun, gitu ya, tapi pensiun dini juga. Ya tahu deh. Tapi jadi itu bisa. Nah, bisa jadi juga memang terjadi. Ya benar. Silakan lanjutkan, Pak. Artinya bisa juga karena konflik nih, Pak. Jadi pensiun terjadi karena konflik itu ya. Artinya konflik yang berkepanjangan, yang akhirnya nggak bisa diterima, nggak bisa ditoleransi, nggak bisa lagi kerjasama, gimana lagi ya. Nah itu bisa terjadi misalnya nggak bisa kerjasama dengan rekan kerja. Wah ini konflik rekan kerja akhirnya kalau hamba Tuhan ini juga cukup dalam spiritualitasnya, dia akan ngerti ini kan pekerjaan Tuhan. Kalau saya di sini sebagai seorang yang justru menjadi problem maker, ya lebih baik saya mundur demi pekerjaan Tuhan tetap jalan, begitu ya. Atau hamba Tuhannya ini kurang peka, begitu akhirnya majelisnya berkata, wah ini harus dihilangkan dulu ini supaya pekerjaan Tuhan di sini. Ya itu pensiun dini juga akhirnya. Jadi dengan ini faktornya kelihatannya ada bisa faktor internal dan juga eksternal nih ya Pak ya. Betul. Jadi maksudnya dari self assessment internal seorang hamba Tuhan dia melihat bagaimana keproduktivitas dan lain sebagainya, dan juga dari pihak majelis misalnya majelis atau para leaders, para pemimpin melihat bahwa wah ini kelihatannya udah nggak efektif lagi nih. Kira-kira faktor-faktor apa lagi Pak yang memungkinkan ini Pak di dalam konflik ini, hal-hal apa yang bisa menjadi pencetus? Iya, kalau dikatakan faktor-faktor pencetus sih sebetulnya dari itu. Nah, yang menakutkan, yang ini juga saya selalu ingatkan adalah faktor keluarga, Pak. Ya, jadi ini faktor eksternal, tapi eksternalnya internal. Artinya internal karena kan keluarga, saya selalu mengatakan suami istri kalau sudah jadi itu kan jadi satu, itu berarti internal kan. Tapi kalau dikatakan secara personal eksternal juga, gitu ya. Jadi eksternal internal. Kalau dalam situasi, silakan Pak. Situasi keluarga yang bisa membuat seperti itu. Jadi kelihatannya ini masalahnya kompleks sekali ya. Jadi kita nggak bisa katakan kalau misalnya ada seorang hamba Tuhan itu mungkin pensiun dini, wah ini pasti ada masalah dengan majelis atau pasti ada masalah dengan jemaat begitu ya. Tetapi ini bisa masalah internal, bisa masalah keluarga, bisa masalah kelihatannya masalah administrasi juga bisa kelihatannya nih. Jadi kita memang harus hati-hati juga kalau misalnya kita mendengar hal seperti tersebut ya. Nah biasanya Pak, yang pengamatan Bapak yang Bapak lihat setelah seorang hamba Tuhan pensiun dini, mungkin mereka yang merasa bahwa oke, saya tetap harus menjadi hamba Tuhan gitu ya, saya harus tetap melayani Tuhan. Biasanya way out-nya kalau misalnya tidak di gereja, menurut Bapak kemana aja nih Pak? Banyak hamba Tuhan di gereja begitu ya, wah kan memang gereja dalam arti local church ya, secara administratif local church ya. Kalau gereja dalam arti luas kan tetap dalam gereja gitu ya. Saya rasa pelayanan di luar gereja dalam administratif itu ada banyak sekali sih Pak ya. Jadi artinya begini, kalau seorang itu betul-betul dia mengerti bahwa saya dipanggil oleh Tuhan dan saya mau melakukan pelayanan sesuai dengan apa yang Tuhan mau ya. Satu tempat ini memang bukan tempat saya, itu bisa terjadi ya. Tuhan Yesus kan bilang kepada murid-muridnya waktu diutus itu, kalau satu kota kamu kasih salam, kota itu menerima kamu, maka salam itu sampai. Tapi kalau dia tidak menerima, maka dia katakan apa? Kebaskanlah debumu, gitu ya, dan pergilah, begitu ya. Artinya mungkin local church itu bisa menjadi tempat di mana ya tadi pelayanan itu saya katakan bisa menjadi tidak cocok buat dia karena bukan tidak baik, dia bukan pendeta yang tidak baik, tetapi nggak cocok tempatnya di situ, gitu ya. Ada yang mungkin nggak pas dengan situasi ataupun dengan dirinya. Maka
perpindahan atau pensiun dini itu nggak masalah sekali gitu ya. Nah, pelayanan di luar gereja ini bisa banyak macam, Pak. Misalnya pelayanan pendidikan, ya pelayanan pendidikan kan di luar gereja juga, ya. Saya sekarang berada di luar tapi di dalam juga, gitu ya. Dalam arti karena sekolah teologi itu sangat kuat erat sekali hubungannya dengan gereja dan saya juga bergereja, gitu ya. Tapi pelayanan pendidikan so far itu juga merupakan di luar juga. Seringkali ada yayasan-yayasan pendidikan Kristen yang berdiri secara mandiri di luar dari gereja. Pelayanan kesehatan misalnya, rumah sakit Kristen. Ya, terus kemudian dia menjadi chaplain di rumah sakit itu, menjadi pastoral, pelayanan pastoral. That's good. Pelayanan misi kadang-kala memang misi seringkali menjadi penjangkauan di luar dari administratif gereja lokal, seperti OMF katakanlah seperti itu, atau WEC atau macam-macam yang lain begitu. Itu di luar, tetapi dia bekerja sama, tapi dia di luar. Ada pelayanan masyarakat yang lain yang ada banyak macam pelayanan yang bisa dilakukan, termasuk juga pelayanan para church misalnya, yang pelayanan mahasiswa dan lain sebagainya, pelayanan konsultatif ini yang seperti misalnya Focus on the Family, misalnya begitu, James Dobson dengan yayasannya sendiri, itu kan konsultatif terhadap gereja, tetapi dia di luar gereja, ya. RBC misalnya, Radio Bible Class, gitu ya. Kalau di sini, even LAI misalnya begitu, itu di luar gereja, tapi itu masih banyak sekali. Jadi ada banyak tempat pelayanan kalau memang orang itu adalah seorang yang betul-betul mengerti dirinya sebagai hamba Tuhan. Baik. Jadi ada begitu beragam sekali ini pelayanan yang ada di luar gereja, dan saya yakin ini adalah pelayanan yang baik karena ini adalah pelayanan yang bersama-sama melayani di dalam kerajaan Allah. Tetapi mungkin dari pengalaman Pak Yohanes sendiri saya jadi penasaran nih. Bapak tadi bilang Bapak sekarang ada di luar gereja, tetapi juga di dalam gereja. Mungkin pertanyaan saya yang berhubungan dengan itu adalah, apakah memungkinkan Pak untuk misalnya ketika seorang hamba Tuhan dia sudah pensiun dini, dia keluar dari struktur gereja, tetapi tetap menjadi bagian daripada satu gereja. Mungkin Pak Yohanes ada pengalaman pribadi nih, bisa di-share-kan begitu ya, kalau misalnya ada hamba-hamba Tuhan yang mungkin memikirkan hal tersebut, Pak. Oh, justru itu saya waktu saya di Karangsaru ini, kalau ngomong pengalaman pribadi begitu ya, waktu di Karangsaru, kami justru melihat bahwa pendeta yang emeritus pada waktu itu, kami rasa bahwa mereka masih punya kemampuan untuk melayani, dan mereka punya pengalaman pelayanan, senioritas mereka, begitu ya. Jadi kami rekrut mereka masuk sebagai pembina di dalam pelayanan-pelayanan kategorial tertentu, begitu. Jadi kami minta, bahkan juga misalnya karena mereka juga sudah berjabatan pendeta, maka bisa untuk pelayanan perjamuan kudus misalnya ke rumah-rumah, di mana kan ada banyak juga orang tua yang mungkin tidak bisa lagi pergi ke gereja, tetapi juga untuk merasakan persekutuan dan lain sebagainya. Nah, pelayanan visitasi, pelayanan ke rumah-rumah, perjamuan kudus di rumah bersama dengan mereka, itu bisa melibatkan para hamba Tuhan yang semacam begini. Ya. Masih sangat mungkin dan sangat bisa begitu ya. Kalau berikan di sana. Ya, saya rasa ini adalah sebuah encouragement, sebuah dorongan yang bisa diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan, mungkin yang merasa bahwa waktu saya di gereja sudah habis, saya sekarang melayani di organisasi para gereja atau di dalam organisasi lain, seperti yang tadi Bapak katakan, dan juga tetap untuk ada di dalam gereja, begitu ya. Jadi tentunya tidak bisa terlepas daripada kehidupan kita sebagai seorang jemaat Tuhan yang ada di dalam satu gereja. Saya rasa ini dorongan yang luar biasa. Nah, memang Pak, di dalam dunia yang begitu stressful, di dalam keadaan gereja dengan masalah yang bermacam-macam, banyak hamba Tuhan yang sudah give up atau kepingin give up, sudah nyerah lah ya, saya udah pensiun dini aja. Tetapi tentunya
kita kepingin mendorong seorang hamba Tuhan untuk tetap melayani Tuhan long term, begitu ya. Jadi tidak berhenti tentunya, tetapi tetap melayani Tuhan. Kira-kira dari Pak Yohanes sendiri ada saran-saran apa nih buat para hamba-hamba Tuhan supaya ya tetap melayani Tuhan walaupun mungkin di dalam situasi atau kondisi yang berbeda, ataukah mungkin yang di gereja, mungkin ada banyak juga kasus-kasus di gereja seperti yang saya katakan tadi, generasi muda yang pindah terus Pak, 2 tahun, 3 tahun pindah, 2 tahun, 3 tahun pindah ke gereja lain. Kira-kira ada saran-saran apa dari Pak Yohanes untuk mereka semuanya secara umum? Silakan Pak. Oke, ini jadi promosi ini saya nanti. Ya, apa ya? Nggak apa-apa Pak. Tapi ini, kembalilah ke pertapaanmu. Ya, back to the seminary, gitu ya. Kembali ke seminary. Jadi itu hal yang paling bagus untuk membuat seseorang kembali melihat akan apa yang sebetulnya Tuhan mau. Karena mungkin heading dalam gereja dan lain sebagainya bisa kehilangan arah sekarang, ya, capek dan lain sebagainya. Jadi back to your seminary, minta waktu, bisa tinggal sementara waktu di sana untuk apa? Untuk kembali in solitude begitu, dalam kembali di sana. Atau ini, ya memang ini sekarang yang nanti siang nih baru mau dimulai, ini baru batch yang pertama. STT Amanat Agung ini lagi memikirkan seperti itu juga, Pak, sebetulnya. Jadi kami ini yang kami katakan dengan program sertifikat intermissio, begitu. Artinya ini hamba Tuhan masih punya kemampuan atau dia sudah terlalu capek, dia perlu untuk mendapat refreshing, updating lagi supaya masih bisa terus melayani. Dan kalau pelayanan ini juga memiliki hal perubahan-perubahan yang diperlukan untuk misalnya sekarang ada digital ministry yang dulu semuanya nggak digital itu ya. Nah, gimana supaya hamba Tuhan ini tetap bisa melayani dengan situasi yang berubah begini karena dia sudah kan senior sekali. Jadi di sini kita belajar kembali ataupun ya bukan belajar, sharing kembali untuk itu. Dan nanti akan bersama-sama masih ada banyak gereja-gereja yang membutuhkan konsultasi dari senior. Nah, kita akan bekerja sama ini dengan mereka supaya ini pendeta-pendeta ini masih punya segudang pelayanan, segudang pengalaman yang bisa bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, bagi majelis dan lain sebagainya. Dan kenapa tidak? Jadi ini salah satu di antaranya. Tetapi back to your kalau tadi saya bilang back to the seminary itu ya, kembali ke pertapaan. Itu sangat untuk kita bisa kembali mengingat. Yang kedua, memang saya selalu katakan begini. Ini yang juga hal yang menjadi pemikiran atau evaluasi saya, yaitu gini. Kamu mau baik-baik jadi pendeta atau jadi pendeta yang baik? Ini bukan permainan kata-kata aja nih, kelihatannya ada artinya nih. Silakan Pak, apa artinya Pak? Kalau you mau baik-baik jadi pendeta, ya udahlah, nurut, jangan banyak pikir, jangan banyak ini, gitu ya. Ikuti aja, jangan banyak membuat suatu keinginan ataupun standar, ya ngalir aja. Ya. Maka kamu akan pensiun sampai pada akhirnya waktu pensiun, begitu ya. Kesehatan, begitu ya. Itu baik-baik jadi pendeta. Tapi itu bukan pendeta yang baik. Kalau kamu jadi pendeta yang baik, ya kamu harus siap dengan berbagai macam pergumulan. Karena ketika kita jadi pendeta yang baik, pasti kita sedang melawan arus dunia. Artinya kalau kita melawan arus dunia, ya persiapkan tenagamu. Nah, kita nggak bisa cepat-cepat give up. Ya. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa, jangan pernah berpikir untuk pindah pelayanan sebelum Tuhan yang memindahkan kamu. Ya, artinya ada kesulitan seperti apapun juga, berusahalah untuk tetap bertahan di situ. Kalau kamu sadar bahwa itu tempatmu, ya, kamu milik Tuhan, gereja milik Tuhan. Tuhan yang memiliki kamu tidak akan membiarkan kamu. Jadi kamu nggak boleh give up sebelum Tuhan give up, dalam tanda kutip. Nah, jangan sembarangan cepat-cepat mau pindah gereja. Nanti kalau kamu cepat-cepat pindah gereja,
di tempat yang baru kamu itu remedial begitu ya. Belum lulus ini. Jadi nanti di situ Tuhan izinkan untuk dapat situasi yang mirip juga begitu. Iya. Kita nggak boleh semacam begitu. Kita harus selesaikan yang baik. Nanti Tuhan akan bukakan jalannya. Itu jadi pendeta yang baik, gitu ya. Artinya pendeta yang baik selalu melihatnya kepada Tuhan dan terus berjuang kayak Paulus ini ya. Jadi dia tidak pernah katakan aku tidak menganggap semuanya itu menjadi sampah dan terus mengarahkan diriku kepada panggilan yang surgawi itu. Jadi ini fokus. Saya rasa itu yang penting untuk dimiliki ya. Kalau yang sudah sangat-sangat ini, ayo kembali ke kampus ya, kembali untuk ini, bisa ngobrol kembali dengan para dosen, bisa ngobrol kembali di sana begitu, atau striving, semangat karena kamu mau menjadi pendeta yang baik, gitu ya. Baik. Wow, luar biasa Pak. Saya yakin nih setiap kali saya ngomong dengan Pak Yohanes ada sesuatu yang baru nih, bahkan buat saya. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Pak, ya. Ini sangat menarik sekali karena sekali lagi ya, maksudnya yang hal-hal yang sangat kecil-kecil seperti ini justru itu adalah sesuatu yang menandakan bagaimana kepribadian kita, bagaimana panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang masih muda, yang berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain di dalam jangka waktu yang pendek sekali. Tetapi saya rasa tip-tip yang tadi Bapak berikan itu pasti akan sangat berguna. Pak Yohanes, terima kasih banyak buat waktunya. Kita bersyukur sekali Bapak bisa memberikan pencerahan di sini. Bapak minta tolong untuk berdoa. Di akhir pembicaraan kita, doakan untuk para hamba Tuhan yang sedang mengalami pergumulan ini. Ada banyak yang sudah ready untuk give up atau mungkin mau pensiun dini begitu ya. Tetapi di lain pihak Tuhan terus memanggil kita untuk melayani, dan biarlah kiranya mereka bisa kreatif mungkin untuk memikirkan kalau misalnya memang tidak di gereja, mungkin di tempat pelayanan apalagi mereka akan melayani Tuhan. Boleh minta tolong Pak Yohanes untuk berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan? Makasih Pak. Ya, mari kita bersama berdoa ya. Ya Tuhan, kami percaya bahwa panggilan Tuhan kepada hamba-hamba-Mu itu tidak pernah keliru. Karena itu kami pun percaya bahwa selama Tuhan masih memberi kami kesempatan hidup, itu berarti Tuhan masih mau mempercayakan pelayanan itu kepada anak-anak-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, hari ini bersama-sama kami berdoa khususnya untuk para hamba Tuhan. Pendeta-pendeta, ataupun bahkan mungkin bukan seorang pendeta, namun dalam pelayanan sudah merasa begitu lelah, atau bahkan juga begitu banyak kerikil yang menghalangi, atau konflik-konflik yang mewarnai, yang membuat terasa tidak lagi nyaman untuk berada di satu tempat. Tuhan, Engkau yang mengenal akan anak-anak-Mu dan gereja ini adalah milik-Mu. Maka kami percaya bahwa Engkau sendiri yang telah menempatkan seorang di tempat sebagaimana yang Engkau mau. Engkau punya rencana dan Engkau punya keinginan untuk seorang hamba Tuhan berada di sana. Tolong Tuhan untuk anak-anak-Mu ini boleh sensitif kembali. Mereka boleh kembali mengerti akan apa yang menjadi panggilan dan penempatan Tuhan. Biar ya Tuhan Engkau menolong mereka, mungkin untuk mereka memerlukan waktu sejenak, untuk mereka boleh kembali berdiam diri di hadapan Tuhan, kembali melihat, kembali reframing dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh mengenali dan melihat kembali akan panggilan-Mu, dan boleh berjuang kembali. Tuhan tolong untuk hal ini. Untuk mereka yang mungkin karena sudah jauh dari Tuhan, kekeringan rohani sudah terjadi dan bahkan jatuh di dalam dosa, yang membuat mereka juga tidak lagi bisa bersama-sama dalam sebuah pelayanan di sebuah gereja. Tuhan, jangan biarkan hamba-Mu yang terpuruk ini. Karena Engkau adalah Allah yang selalu memberikan tangan-Mu untuk menegakkan kembali. Biar Engkau tolong mereka untuk kembali boleh tegak, boleh mengevaluasi diri dan kembali boleh Kau pakai. Kalau Yunus Kau pakai, maka ada begitu banyak anak-anak-Mu, hamba-hamba Tuhan yang mungkin jatuh, tapi mereka tidak akan Kau biarkan tergeletak, dan Kau akan panggil mereka, tuntun mereka, pakai mereka kembali. Biar ya Tuhan, panggilan yang mereka miliki juga boleh terus mereka hayati dalam sepanjang hidup mereka,
Karena itulah yang mereka bisa dedikasikan di dalam hidup mereka bagi Tuhan yang sudah memberi segalanya untuk kehidupan kami. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati para hamba Tuhan yang saat ini tengah bergumul dalam pergumulan-pergumulan di gereja, oleh karena begitu banyak hal yang kompleks yang sedang terjadi. Kuatkan mereka Tuhan, teguhkan mereka, jadilah sebagai pembela mereka di saat mereka berada dalam trek yang benar. Jadilah sebagai pengingat mereka di saat mereka berada di jalur yang mungkin sudah berada di pinggir atau bahkan sudah mulai menyimpang dari jalan-Mu. Jadilah sebagai peneguh mereka, penguat mereka, untuk mereka boleh berjalan di tengah terpaan begitu banyak tantangan. Namun jadilah sebagai seorang atau sebagai Tuhan yang menghukum, menghajar, untuk membuat anak-anak-Mu kembali boleh belajar dan kembali boleh taat kepadamu. Tuhan, kami percayakan mereka semua dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk kesempatan kami bersama dalam Ngopas ini, untuk kami boleh belajar, kami boleh kembali disegarkan, kami boleh kembali diingatkan. Biarlah ini boleh membawa kami sekali lagi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat Kau pakai dalam kehidupan kami selama di dunia ini. Berkati Pak Kian Holik juga di dalam pelayanannya, dan biarlah melalui pelayanan ini banyak orang boleh diberkati dan Engkau mencurahkan berkat atas mereka semua. Dengan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.